Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utri Handayani, NIM 1710201031 dari jurusan Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kondisi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Sebelum saya menjelaskan tentang kondisi pendidikan di masa pandemi, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Virus corona atau juga disebut dengan COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Namun beberapa jenis corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus atau disebut dengan COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab virus corona tersebut antara lain bisa dari percikan air liur, batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena air liur virus corona. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevaluasi dan menginfeksi ke manusia dan individu lainnya. Namun kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, tergantung virus corona yang menyerang. Langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari bepergian ke Cina atau ke negara lain yang telah ditemukan adanya penyebaran virus corona. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila bepergian di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cucilah tangan. Tutup mulut dengan hidung tisu ketika batuk dan bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Baiklah, begitulah tentang COVID-19 yang harus kita ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan penyakit lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kondisi pendidikan di masa pandemi. Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang adil dan sejahtera, aman dan damai, serta maju dan mendunia. Pendidikan yang akan menentukan kemana bangsa ini akan menyongsong masa depannya. Apakah menjadi bangsa besar yang beradab, cerdas, dan siap beradaptasi dengan perubahan zaman, atau menjadi raksasa sakit yang tenggelam dalam berbagai persoalannya sendiri, kalah dalam persaingan global, dan bahkan diacak-acak berbagai kepentingan jangka pendek baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak dulu, berbagai upaya reformasi pendidikan telah kita tempuh.
termasuk alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN pada era pemerintahan Presiden SBY tahun 2004 sampai 2014. Tapi masalah pendidikan nasional masih terkendala dua persoalan mendasar, yakni soal akses dan kualitas pendidikan. Dari segi akses, berbagai indikator seperti angka partisipasi murni, lama bersekolah hingga tingkat putus sekolah masih membutuhkan kerja keras perbaikan. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19 ini, kita harus tetap semangat mengejar dan mengejar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Konsep sekolah di rumah atau homeschooling tidak pernah menyadari arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Meski makin populer, penerapan pembelajaran online learning selama ini juga terbatas pada universitas terbuka, program kuliah dan jaringan istimewa universitas dan kursus tambahan. Tapi kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran wabah memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah. Dengan sistem online dalam skala nasional, bahkan ujian nasional tahun ini terpaksa ditiadakan. Tantangan pendidikan, sistem pendidikan online pun tidak mudah di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri. Ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Saya bersyukur masih mampu mengakses. Dengan sistem pembelajaran online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi menjadi makin melebar saat pandemi. Kemenpaker mencatat sudah lebih dari 2 juta buruh dan pekerja informal yang dirumahkan atau di PHK. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak-anaknya. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya. Karena negara akan sangat terbebani kalau harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Tak terkecuali di bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah membuat kelumpuhan banyak pihak. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini. Yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi 10. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bahkan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah, jadi jangankan untuk memenuhi. Yang ketiga, jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah akan merasa sudah terkoneksi ke internet. Khusus dalam bidang pendidikan, literasi teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh stakeholder pendidikan, terutama dalam pemanfaatannya sebagai media pembelajaran daring yang saat ini sedang dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan yaitu pertama, orang tua. Pendidikan anak sejatinya adalah tanggung jawab mutlak orang tua. Sebagai di akhirat nanti pun orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas mereka masing-masing. Yang kedua, guru. Pembelajaran daring harus menjadi penyadaran bagi guru bahwa peran mereka saat ini sebagai pendamping. Yang ketiga, ada pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional.
semua lembaga pendidikan harus taat dan patuh terhadap aturan yang ditetapkannya, sebab pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dengan upaya membangun bangsa. Dalam situasi darurat seperti saat ini karena pandemi COVID-19, pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan, walaupun aturannya belum mengikat. Metode pembelajaran manual dan konvensional saat ini mulai tergantikan dengan sistem digital daring yang tanpa dibatasi ruang dan waktu. Peran sekolah atau madrasah saat ini lebih dinamis, bukan lagi sekedar tempat berkumpul guru dan siswa yang akan melaksanakan pembelajaran. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan tentang kondisi pendidikan di masa pandemi saat ini. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.